1 tahun aku hidup di negeri ini. Negeri yang ditinggali orang-orang hebat, melahirkan banyak teknologi, mencetak orang-orang berbakat. Terbukti, banyak orang yang pergi ke sini, yang mereka sebut negeri impian Korea Selatan. Mungkin benar, omongan orang yang dari benci bisa jadi suka. Oke, anyway, ini aku tanpa skrip, jadi aku mau coba ngomong aja. Ya, ini bermula waktu aku SMA. Jadi aku adalah salah satu orang yang membenci Korean pop atau yang biasa disebut K-pop itu, dan Korean drama atau yang biasa disebut drakor itu. Waktu SMA itu aku punya temen, mereka penggemar K-pop dan drakor, dan aku benci karena mereka ini, teman-temanku ini berlebihan, mengagumi secara berlebihan. Kayak misalnya yang penyanyi kayak ganteng atau cantik, nyanyinya bagus atau whatever. Dan misalnya yang di drakornya misalnya kayak ganteng, cantik, aktingnya bagus atau gimana gitu. Dan aku nggak ngerti alasan mereka suka sampai segitunya tuh, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas aku ngelihatnya mereka berlebihan, udah sebatas itu. Dan pada suatu saat jam kosong itu aku sering disuruh buat nonton. Maksudnya waktu jam kosong di SMA itu kan mereka yang suka K-pop atau K-drama ini atau drakor ini, mereka kan suka nonton bareng gitu. Nah, aku sering diajak dan pada suatu saat aku mau, dan ya udah kita nonton. Aku nggak tahu itu ceritanya kayak gimana, yang jelas aku kan nggak ngerti bahasa ya, aku nggak ngerti bahasa Korea pada waktu itu, dan aku hanya melihat aja gitu. Dan ternyata bener, pesan yang disampaikan tuh aku ngerti gitu. Aku nggak ngerti juga sama diriku kenapa aku ngerti. Jadi pokoknya ceritanya itu yang jelas yang aku ingat waktu itu sedih gitu dan nyentuh gitu karena aktingnya si aktor atau aktrisnya ini. Pada suatu saat aku lagi gabut, aku ngecoba buat nonton film di YouTube, film Korea. Ya, dan aku ingat banget pas aku nonton sendiri di kamar, aku nangis. Ya, terus aku mencari tahu kenapa orang-orang suka tentang drakor dan K-pop. Aku mencari tahu, dan sampai sekarang juga aku nggak tahu. Dan tanpa sadar aku hanyut, aku jadi suka. Tanpa aku tahu kalau aku suka.
sejak waktu kejadian di kamar itu. Rasanya aneh. Dan kesini-kesini aku ngeliat kalau bahasa Korea itu semakin mendunia karena K-pop dan K-dramanya ini. Dan aku nggak ngerti. Aku punya pikiran kalau bahasa Korea itu suatu saat bakal mendunia setelah bahasa Inggris. Pada waktu itu, pada waktu SMA, mereka udah nanyain, kamu mau kuliah di mana, kamu mau kuliah di mana, kamu mau kuliah apa kerja, kalau mau kerja di mana, kalau mau kuliah di mana. Aku ditanya, aku masih bingung. Aku mau kerja atau mau kuliah. Pada saat ditanya lagi, tiba-tiba aku ngejawab, aku mau kuliah di Korea. Dan aku diketawain sama mereka yang nanya ke aku. Mereka ada yang kuliah di UGM, ada yang kuliah di UNES, ada di UNY, ada di UI even. Dan aku dengan gampangnya bilang aku mau kuliah di Korea. Aku ingat aku siapa orang-orang yang mentertawakan aku pada waktu itu. Kemudian dia tanya, kenapa Korea? Emang kamu punya duit? Emang orang tuamu kaya? Emang orang tuamu punya duit? Gimana kamu bisa kuliah di Korea? Terus aku dengan pedenya bilang, ya aku mau kuliah di Korea. Kemudian waktu SMA, aku nggak daftar kuliah, aku nggak daftar yang namanya SBN, SBNPTN atau whatever itu namanya. Aku nggak daftar itu, padahal teman-temanku pada daftar. Setiap ada KKN yang masuk ke kelas mempromosikan kampusnya, ada kelebihan ini, ada kelebihan itu. Aku nggak pernah masuk ke kelas, aku selalu keluar kelas. Aku ke kantin atau ke WC atau kemana atau ke tribun atau ke lapangan atau kemana kek. Aku intinya aku nggak masuk. Udah setelah SMA ya udah aku daftar di LPK buat belajar bahasa Korea. Dan singkat cerita, aku sekarang kerja di Korea dan kuliah di Korea. Mungkin ini salah satu orang yang dulu suka banget sama K-pop, sama Korea, bahkan tentang budaya Korea sendiri. Dia suka dan dia udah tahu, dia mempelajari itu. Dia nanya ke aku kan, lu lu dulu benci ya sama Korea ya? Kenapa lu sekarang tinggal di Korea? Ini BDM anyway. Terus
Aku stalking Instagramnya dan dia masih di situ aja. Aku aku nggak tahu. Aku maksudnya aku bukan aku bukan bermaksud untuk gimana gimana, tapi yang jelas aku cuman ngelakuin apa yang aku suka. Aku selalu melangkah maju. Aku belajar setiap hari. Aku upgrade ilmu setiap hari. Aku bekerja 2 kali lebih keras dari gajiku. Aku memanfaatkan waktu dengan baik dan aku selalu mengarah ke tujuanku.